Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 10D akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Islam, yakni Khalid bin Walid. Who is Khalid bin Walid? Siapakah yang dinamakan Khalid bin Walid? Baik, saya akan menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas, dan hanya ke inti-intinya saja. Khalid bin Walid, yakni yang bernama asli Abu Sulaiman Khalid bin Walid al-Mughirah al-Makhzumi, meninggal pada tahun 642 Masehi. Beliau adalah seorang komandan Muslim Arab yang melayani Nabi Muhammad dan Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau memainkan peran militer utama dalam perang Riddah yang melawan suku-suku pemberontak di Arabia dan penaklukan Persia oleh Muslim dan penaklukan Suriah oleh Muslim. Khalid merupakan seorang prajurit berkuda dari klan aristokrat suku Quraisy Makhzum yang sebelumnya dengan gigih menentang Muhammad. Ia memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Muslim di pertempuran Uhud pada tahun 625. Setelah ia masuk Islam pada tahun 627 atau 629, ia diangkat menjadi komandan oleh Muhammad. Ia memberikan gelar Syaifullah, yaitu pedang Allah. Kemudian, apa saja sih jasa-jasa Khalid bin Walid selama hidupnya? Bagaimana hidupnya? Jadi ada 6 perjalanan hidup Khalid bin Walid. Pertama, yakni awal kehidupannya dan leluhurnya. Kemudian yang kedua, yakni masuk Islam dan awal karir militer. Yang ketiga, penaklukan Damaskus. Yang keempat, penurunan pangkat. Yang kelima, pemecatan dan kematian. Dan yang terakhir, warisan. Langsung saja saya akan menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas masing-masing dari mereka. Yang pertama, yakni awal kehidupan dan binti Al-Haris bin Hazan yang umumnya dikenal sebagai Lubabah As-Sughra, yaitu Lubabah si kecil untuk membedakannya dari kakak seayahnya Lubabah Al-Kubra dari suku nomaden Bani Hilal. Lubabah Az-Sughra masuk Islam sekitar 622 Masehi dan saudara tirinya dan dari pihak ayahnya menjadi istri Muhammad. Melalui hubungan dari pihak ibunya, Khalid menjadi sangat akrab dengan gaya hidup suku Badui. Kemudian, jalan hidup yang kedua dari Khalid bin Walid, yakni beliau masuk Islam dan awal karir militernya. Pada tahun 6 Hijriah atau tahun 8 Hijriah, Khalid memeluk Islam di hadapan Muhammad bersama dengan Amr bin As dan suku Quraisy. Sejarawan modern Michel Lecker berkomentar bahwa kisah-kisah yang menyatakan bahwa Khalid dan Amr masuk Islam pada tahun 8 Hijriah mungkin lebih dapat dipercaya. Kemudian Khalid berpartisipasi dalam ekspedisi ke Mu'tah di Yordania modern yang diperintahkan oleh Muhammad pada bulan September 629 Masehi. Tujuan dari penyebutan itu kemungkinan untuk mendapat harta rampasan serta mundurnya tentara Persia Sassaniyah dari Suriah serta kekalahannya dari Kekaisaran Bizantium pada bulan Juli.
Khalid kemudian ditunjuk untuk menghancurkan berhala Al-Uzza, satu dewi yang disembah dalam agama pra-Islam di daerah Nahla antara Mekah dan Taif. Kemudian fase selanjutnya yakni penaklukan Damaskus. Dalam versi penulis Suriah, Damaskus dipimpin oleh Mansur yang lelah dengan pengepungan dan yakin dengan tekad para pengepung mendekati Khalid di gerbang timur dengan tawaran untuk membuka gerbang sebagai imbalan atas jaminan keamanan. Khalid menerima dan memerintahkan penyusunan perjanjian kapitulasi. Meskipun beberapa versi perjanjian Khalid dicatat dalam sumber-sumber Muslim dan Kristen awal. Meskipun kisah-kisah yang dikutip Ibnu Ishaq setuju bahwa Damaskus menyerah pada Agustus atau September 635 Masehi, mereka memberikan tentang waktu pengepungan yang bervariasi mulai dari 4 hingga 14 bulan. Kemudian jalan hidup selanjutnya yakni pada saat penurunan pangkat. Khalid dipertahankan sebagai panglima tertinggi pasukan muslim di Suriah antara 6 bulan atau 2 tahun sejak awal kekhalifahan Umar. Sebagian besar sejarawan modern setuju bahwa pemecatan Khalid oleh Umar mungkin karena terjadi setelah perang Yarmouk. Khalifah menunjuk Abu Ubaidah untuk menduduki jabatan Khalid dan menugaskan kembali pasukan muslim yang tersisa dan menundukkan Khalid di bawah komando salah satu letnan Abu Ubaidah. Umar kemudian membuat perintah selanjutnya untuk mengerahkan sebagian besar mantan pasukan Khalid ke Irak. Sejarawan modern memandang pemusuhan Umar dengan Khalid sebagai penyebab pemecatan Khalid. Saban mengakui permusuhan itu tetap menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keputusan Khalifah Khalid. Akhirnya dipecah karena kebutuhan tentara muslim di Suriah serta setelah pertempuran Yarmouk untuk mengganti seorang komandan militer di pucuk pimpinan dengan administrator yang cakap seperti Abu Ubaidah. Yakni masa pemecatan dan kematian. Pemecatan Khalid tidak menimbulkan reaksi publik karena apa? Karena kesadaran yang ada dalam pemerintahan muslim tentang permusuhan Umar terhadap Khalid yang membuat publik yang sangat menduga bahwa Khalid akan dipecat. Alasan lain pemecatan Khalid dimungkinkan karena permusuhan yang ada terhadap Bani Makhzum secara umum sebagai akibat dari penentangan mereka sebelumnya kepada Muhammad dan Muslim di awal. Khalid dianggap sebagai pahlawan perang oleh Muslim Sunni, sementara banyak Muslim Syiah memandangnya sebagai penjahat perang. Khalid meninggal di Madinah atau Homs pada 21 Hijriah. Dinyatakan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad berpesan kepada Muslim untuk tidak menyakiti Khalid dan berbuat bahwa Khalid akan diperlakukan tidak adil meskipun kontribusinya yang luar biasa terhadap Islam. Dalam narasi sastra Islam, Umar menyatakan penyesalannya atas pemecatan Khalid dan para wanita Madinah meratapi kematiannya secara massal. Generasi yang terakhir yakni warisan. Khalid dianggap sebagai pahlawan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya Khalid itu dianggap sebagai pahlawan perang oleh Muslim Sunni, sementara banyak Muslim Syiah memandangnya sebagai penjahat perang atas eksekusi Malik bin Nuwairah dan pernikahan langsung dengan jandanya yang mana itu sangat bertentangan dengan periode tradisional Islam. Khalid dicatat oleh sumber-sumber awal Islam sebagai komandan penaklukan yang paling cakap, bahkan setelah pemecatannya dari komandan tertinggi. Dia dianggap sebagai salah satu jenius taktis dalam periode awal Islam oleh Donner. Khalid juga reputasi Khalid juga sangat berkembang sebagai seorang pejuang Islam yang paling tangguh selama era Muhammad, Abu Bakar, dan generasinya. Mungkin ada sedikit pesan dari Khalid bin Walid.
Namun jika kamu berbohong, kamu akan musnah selamanya. Nah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Sudah sebisa mungkin saya singkat, padat, menjelaskan. Namun apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.